Katanya yang nyelamatin perempuan itu adalah pendidikan dan karirnya. Kalimat ini sering banget didengar sangat kuat, sering diulangi dan dipercaya, sehingga dijadikan standar nilai dari perempuan. Tapi apakah benar sesimpel itu atau justru ada makna tersembunyi yang sebenarnya kita sering salah pahami? Ketika kita bicara tentang pendidikan, banyak orang yang mengkaitkan bahwa pendidikan itu selalu bicara tentang gelar, ijazah, bahkan titel-titel akademisi lainnya. Padahal pendidikan itu nggak sesimpel itu. Pendidikan itu bicara tentang cara berpikir, kesadaran diri, kemampuan kita untuk membaca situasi, kemampuan kita untuk membaca resiko, bahkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan secara sadar. Perempuan yang terdidik bukan hanya pintar secara akademisi, tapi dia tahu value dirinya sendiri. Dia tahu kapan dia harus bicara iya dan kapan dia harus berani mengatakan tidak. Inilah yang membuat perempuan yang terdidik tidak mudah dimanipulasi oleh rasa takut, tidak mudah dikontrol karena ancaman, bahkan tidak mudah terjebak atas ketergantungan yang melemahkan. Dalam banyak kasus, perempuan seringkali merasa dirinya stuck, bukan karena kurang mampu, bukan karena mereka lemah, atau tidak punya potensi. Tapi karena sejak awal mereka tidak diberikan akses, mereka tidak diizinkan untuk belajar, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan mereka tidak dibiasakan untuk berani bertanya, berpikir, bahkan memilih. Di titik inilah pendidikan bekerja sebagai penyelamat, bukan penyelamat secara heroik, tapi sebagai kesadaran. Sekarang kita bicara soal karir. Seringkali karir perempuan itu disimbolkan sebagai kebebasan. Padahal bentuk kebebasan yang sesungguhnya bukan soal berkarirnya, tapi bentuk kemandiriannya. Kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam mengolah emosi, kemandirian dalam menentukan dan memutuskan jalan hidupnya. Karir hanyalah salah satu jalan, bukan satu-satunya bentuk kebebasan. Dan inilah yang perlu ditegaskan, bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk berkarir hanya agar dianggap modern dan bernilai. Perempuan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, jika itu dilakukan secara sadar, tanpa paksaan dan berdaya, dia tetaplah perempuan yang utuh. Bukan perempuan yang gagal, bukan perempuan yang tertinggal, ataupun perempuan yang kurang. Karena nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh profesinya, tapi oleh kesadaran pilihan hidupnya. Disinilah pendidikan mulai bekerja. Dari semua ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang membebaskan seorang perempuan bukanlah pendidikan yang sebagai gelar ataupun profesi yang sebagai status, tetapi kemauan seorang perempuan untuk terus mau belajar, kesadaran akan memahami diri sendiri, dan juga keberanian untuk memutuskan sesuatu tanpa rasa bersalah. Karena pada akhirnya kebebasan perempuan bukan tentang memenuhi standar siapapun, tetapi agar mereka tidak kehilangan dirinya sendiri. Kalau kamu merasa topik ini relevan, kamu bisa bagikan ke perempuan lain yang sedang bertanya-tanya tentang hidupnya. Dan tuliskan di kolom komentar, menurutmu perempuan yang berdaya itu seperti apa? So, what do you think?